Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik, kita langsung lihat starting line up tadi ya antara Vietnam menghadapi Indonesia. Ini dari segi komposisi saja, Kang Jalu ini. Apa yang salah di sini, Kang Jalu? Ya, sebenarnya kalau secara komposisi dalam artian dari susunan pemain ya memang banyaknya muka baru ya. Ini memang di satu sisi Sintayong membuktikan bahwa dia memberikan kesempatan kepada banyak pemain baru untuk unjuk kebolehan, bukan pemain yang itu-itu saja. Tapi di sisi lain ya kalau kita lihat Sadil ini juga kan luar biasa ya. Dia berarti sudah 3 kali SEA Games dia tampil mulu ya. Luar biasa, rekor tersendiri bersama Egy sama Evan kalau tidak salah. Namun kalau kita melihat ini dari komposisi pemain ini ada istilahnya 2-3 pemain yang mungkin ini baru merasakan debut ya untuk di level timnas dengan di ajang yang dalam tanda petik bergengsi ya. Kalau buat Indonesia kan SEA Games bergengsi, tapi di mata FIFA ini bukan kalender ya. Tapi ya menurut saya ini masalah mental block seperti ini juga ada menimpa beberapa pemain sehingga tidak bisa menunjukkan performa terbaiknya ya, karena memang ada beban yang sangat besar untuk bisa tampil apik dan sialnya pada laga pertama melawan timnas Vietnam. Jadi kalau lebih ke arah personal pemain, bukan dalam pemilihan komposisi pemain yang salah dari Sintayong ini. Oke, minggu depan akan tampil menghadapi Timor Leste ini, Firzi. Kira-kira komposisinya akan seperti apa nih? Lebih baiknya atau seperti apa nih, Firzi? Tentunya Sintayong lebih tahu ya. Tapi ada gambaran tersendiri mungkin dari Anda, Firzi. Tadi kalau Kang Jalu juga bilang soal mental block pemain menghadapi Vietnam tuan rumah di stadion yang 20.000 orang, kabarnya penuh, sold out tiket, itu pasti berpengaruh ke mental anak-anak. Karena itu Sintayong ngomong juga setelah laga tadi pada preskon, dia bilang setelah gol pertama ada yang berubah di timnya. Jadi secara mentalitas tuh ada yang salah. Ya mungkin juga para pemain ini udah 2 tahun nggak bermain di hadapan penonton, tiba-tiba mereka harus bermain di hadapan 20.000 supporter mendukung tuan rumah yang fanatik gila-gilaan. Pasti itu ada masalah juga. Nah, kedepannya ya kita lihat berikutnya pasti akan ada perubahan-perubahan yang harus diterapkan, karena itu wajib aliran bola dalam transisi positif. Kalau tadi transisi negatif udah jelek, kita harus bisa memanfaatkan kesempatan kita. Kalau kita memanfaatkan kecepatan Egy, memanfaatkan kecepatan Witan, ya strategi kita lah yang selama ini jadi andalan kita. Karena kita juga tahu Timor Leste kalah 4-0 ya kemarin tadi ya lawan Filipina. Jadi itu kita harus mengatasi defisit gol 3-0 ini, karena kita nggak pernah memulai turnamen dengan kekalahan dan defisit gol sebesar ini sebelumnya. Itu yang harus pertama dibenahi. Untungnya kita dapat Timor Leste di pertandingan kedua ya, setelah ini, karena kalau kita ketemu nanti Myanmar ya juga kan itu juga kita Myanmar 2019 kita ketemu Myanmar, kita sempat unggul 2-0 lebih dulu, tapi mereka ngejar 2-2 sebelum akhirnya kita menang 4-2 gitu di semifinal. Jadi itu akan jadi tantangan juga buat kita, tapi berhubung kita ketemu Timor Leste, itu kesempatan kita untuk memperbaiki selisih gol kita yang kurang ideal ini. Jadi ke depan, jadi di laga berikutnya lawan Timor Leste, Indonesia bisa menang lah, Kang Jalu ya? Harus menang ya, kalau bisa sih pasti bisa, dan itu juga harapan kita semua ya. Timor Leste, Filipina, dan Myanmar ya, kuncinya menurut saya ada di Timor Leste. Kita nggak usah pikir terlalu jauh untuk ke Filipina, Myanmar. Tadi benar dikatakan Virgi, kita harus mengejar defisit gol. 4-0 menurut saya belum cukup, karena kita tertinggal 3-0. Belum tentu Filipina kalah dengan skor yang sangat cukup telak juga seperti Indonesia kalah hari ini. Jadi saya rasa 4 gol tidak cukup bagi Indonesia untuk mengalahkan Timor. Mungkin butuh 5 atau 6 gol setidaknya untuk memberikan rasa kepercayaan diri kepada para pemain yang saat ini mungkin jeblok ya dengan kekalahan telak 3-0. Kemudian juga dengan jika bisa meraih kemenangan telak dengan skor bisa 5 atau 6 gol, saya rasa kepercayaan di pemain akan tumbuh. Dan tadi siapa saja pemainnya, mungkin beberapa pemain yang saya lihat pada laga kali ini dimasukkan babak kedua, kecuali pemain-pemain yang bakal pergi, saya rasa bisa mendapatkan kesempatan pada pertama ya. Contoh Ronaldo Kuateh pada tadi cuma main sebentar, itu pun tidak menunjukkan performa terbaiknya, tapi bisa saja nanti ketika pada pertandingan kedua dia menjadi salah satu andalan dari Sintayong untuk menjawab permasalahan di lini depan. Kita harapkan tentunya hasil yang terbaik nanti menghadapi Timor Leste bagi timnas Indonesia, dan tentunya kemenangan dari Timor Leste maupun itu telak ataupun tidak telak, yang penting menang dulu nih. Yang penting menang dulu. Motivasinya juga bangkit lagi nih untuk menghadapi Filipina dan Myanmar.